Halo Sobat Inspiritu, pada episode yang lalu kita telah melihat sendiri bagaimana Yosef menerima Maria dan menemaninya hingga proses kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita simak video berikut. Pada episode ketiga ini, kita akan melihat bagaimana Maria dengan setia menemani putranya, Sang Juru Selamat dunia, ke Golgota. Maria dan Yosef menemukan Yesus di bait Allah. Setelah mencari selama 3 hari, Maria dan Yosef menemukan Yesus. Namun apa yang terjadi? Saat Maria menemukan Yesus dan berkata kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Yesus memberikan jawaban tak terduga, katanya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Mendapat jawaban itu, tentu Bunda Maria dan Bapak Yosef tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Meski demikian, Yesus taat dan pulang bersama mereka ke Nazaret. Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Maria tetap sabar menghadapi hal-hal yang tak terduga itu. Ia tetap hening menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Luar biasa. Maria membuka jalan mukjizat pertama, air menjadi anggur. Yesus sudah dewasa dan siap untuk berkarya. Dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes dan memanggil murid-muridnya yang pertama. Bersama beberapa muridnya itu, Yesus menghadiri perjamuan nikah di Kana yang ada di Galilea. Bunda Maria pun hadir di situ. Bunda Maria tahu bahwa keluarga yang menyelenggarakan pesta sedang berada dalam kesulitan. Mereka kehabisan anggur. Menyaksikan hal itu, Bunda Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Dalam perkataan itu terdapat iman. Bunda Maria percaya bahwa Yesus pasti bertindak. Maka meski Yesus menjawab, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Bunda Maria memberitahukan kepada para pelayan agar mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Yesus. Benar, ternyata Yesus bertindak. Saat itulah Yesus membuat mukjizatnya yang pertama, mengubah air menjadi anggur terbaik. Seluruh kisah ini dapat kita baca dalam Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Dari sini kita belajar berfirman dan beriman seperti Maria kepada Yesus. Dalam situasi sesulit apapun, datang kepada Yesus dan Yesus akan bertindak. Itulah kepekaan Bunda Maria. Maria merindukan putra. Maria pelaksana kehendak Bapa. Ibu Maria dikuasai kerinduan untuk berjumpa sang putra. Sejak penampilan dan karya publiknya, Maria sudah mulai jarang berjumpa dengan sang putra. Itulah sebabnya ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak, Bunda Maria dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha untuk menemui Yesus. Seseorang memberitahukan kepada Yesus, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Mendengar itu Yesus berkata, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Pertanyaannya adalah, siapakah yang telah menjadi pelaksana kehendak Bapa di surga secara sempurna selain Bunda Maria? Dialah itu. Sejak awal mula saat dipilih Bapa untuk mengandung dan melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi, Bunda Maria menjadi pelaksana kehendak Bapa di surga secara sempurna. Maka sabda itu menjadi publikasi Yesus tentang siapa sesungguhnya Bunda Maria, yakni Bunda pelaksana kehendak Bapa di surga secara sempurna. Apakah kita juga menjadi perindu dan pencari Sang Putra? Apakah kita juga menjadi pelaksana kehendak Bapa di surga? Inilah jejak kehidupan iman Bunda Maria yang layak kita contoh. Maria menguatkan Sang Putra di Via Dolorosa. Tentang hal ini tak satu pun ayat-ayat kitab suci mewartakan secara tersurat, namun tak bisa dipungkiri bahwa permenungan yang melukiskan Maria menjumpai dan menguatkan Yesus Sang Putra
di jalan salib, Via Dolorosa, sungguh-sungguh nyata. Santo Alfonsus Maria de Liguori menulis, permenungan dengan sangat bagus atas informasi Santo Yohanes. Bunda Maria mengetahui bahwa Yesus Sang Putra dijatuhi hukuman mati dan harus memanggul salib menuju puncak Kalvari. Santa Brigita mendapatkan penampakan Bunda Maria yang mengatakan, dari jejak-jejak putraku aku tahu di mana ia telah lewat, sebab sepanjang perjalanan tanah dibasahi dengan darahnya. Santo Bonaventura menggambarkan Bunda yang berduka mengambil jalan pintas menanti di sudut jalan agar dapat berjumpa dengan putranya yang sengsara saat ia lewat. Bunda yang paling berduka, kata Santo Bernardus, berjumpa dengan putranya yang paling sengsara. Santo Anselmus bilang, sang Bunda berhasrat memeluk putranya, namun para prajurit mendorongnya ke samping dengan kejam dan memaksanya melangkah sendirian. Dari sinilah kita diyakinkan akan jejak iman Bunda Maria yang menguatkan sang putra di Via Dolorosanya. Bersama Bunda Maria, kita pun dipanggil untuk berjalan bersama Yesus Kristus yang tersalib dan memberikan penghiburan kepada siapapun yang sedang berduka. Maria setia menyertai sang putra hingga ke Golgota. Bunda Maria tidak hanya menjumpai dan meneguhkan sang putra di Via Dolorosa, ia juga terus menyertai sang putra yang memanggul salib menuju puncak Golgota. Dengan segala susah payah dan duka citanya, seperti yang dikatakan Simeon, hati Maria ditikam pedang, menyaksikan jalan penderitaan yang harus dipanggul oleh sang putra. Seorang ibu tak akan pernah membiarkan anaknya menanggung penderitaannya sendirian. Itulah Bunda Maria terhadap sang putra. Santo Yohanes dengan cermat mencatat penyertaan dan kehadiran Bunda Maria terhadap sang putra yang menderita bahkan wafat di puncak Golgota. Bunda Maria tetap setia tak hanya saat menerima kabar gembira bahwa akan mengandung putra Allah yang maha tinggi Yesus Kristus. Bunda Maria setia pula bersama sang putra di saat kematiannya di puncak Golgota. Kesetiaan yang tak terbatas dan luar biasa istimewa dalam suka dan duka, itulah jejak hidup iman Maria, teladan kita.